Semangat Fraternitas Dina. Saat ini kita akan kembali belajar agama Katolik untuk kelas 7 bersama saya, Ibu Binaria Lubis. Adapun topik pembelajaran kita ialah aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, anak-anak kami, apakah kamu sudah siap untuk belajar? Harapan kami, kamu semua sudah siap. Nah, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita, mari kita saksikan video berikut ini. Hai, aku Genti. Aku anak tertua dari 3 bersaudara, dan aku mempunyai 2 adik laki-laki. Aku sekarang duduk di bangku SMP kelas 7. Mulai saat ini semua pekerjaan rumah sudah aku yang mengerjakan, mulai dari menyuci piring, menyuci pakaian, melipat pakaian, dan membersihkan rumah. Ma, aku pergi main-main ya. Kau jaga dulu adekmu itu. Terkadang untuk bermain pun aku tidak punya waktu karena aku juga yang menjaga adik bungsu. Ma, pergi aku main sepeda ya. Iya, jangan lama-lama ya. Ya. Ini membuat aku terkadang menyesal mengapa aku dilahirkan menjadi anak yang pertama dan seorang perempuan. Nah, menurut kamu, apa maksud dari video yang sudah kamu saksikan? Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan alasan dirinya bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menerapkan sikap menghargai dan menghormati hak serta kesederajatan perempuan dan laki-laki. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan berbagai usaha untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari sesuai kutipan Katekismus Gereja Katolik artikel 2355 dan artikel 2342 sampai dengan artikel 2344. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu mengemas beberapa kalimat menjadi sebuah percakapan atau dialog singkat tentang aku adalah perempuan dan laki-laki yang sederajat dan mengutamakan sikap pembawa damai. Maka mari kita lanjut materi kita, yaitu bab 2, aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Kita lanjutkan ke tema yang pertama, yaitu aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Sejak semula Allah menciptakan manusia baik perempuan atau laki-laki. Ketika kita diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki, itu adalah anugerah dari Allah. Perempuan dan laki-laki tentu memiliki kekhasan dan kekhususan masing-masing. Maka patutlah kita merasa bangga dengan diri kita sendiri. Adapun pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki ini bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan Kejadian 2 ayat 18 dan dilanjutkan ayat ke-21 sampai 23. Adapun yang mau disampaikan dalam kutipan kitab suci ini, yang pertama, kita sebagai perempuan ataupun laki-laki, kita harus saling melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Yang kedua, kita ini saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama yang lain. Dan yang ketiga, kita patut bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita
dan mensyukurinya. Nah, mari anak-anakku yang terkasih, kita lanjutkan materi kita yang kedua, tema yang kedua, perempuan dan laki-laki sederajat. Di beberapa daerah atau suku yang ada dalam masyarakat masih terdapat berbagai kebiasaan, sikap, dan pandangan yang menempatkan seolah-olah laki-laki lebih hebat dari perempuan. Situasi serupa terjadi pula pada zaman Yesus, di mana di kalangan bangsa Yahudi sebagaimana banyak dikisahkan dalam kitab suci. Maka tidak mengherankan jika banyak perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Adapun pandangan gereja tentang kesederajatan ini bisa kita lihat dalam artikel 369 ataupun artikel 371 ataupun artikel 372 dan kitab suci Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11. Yang pertama, itu disampaikan bahwa pria dan wanita adalah ciptaan Allah. Yang kedua, pria dan wanita memiliki martabat yang tidak bisa hilang. Yang ketiga, pria dan wanita mencerminkan kebiasaan dan kebaikan Sang Pencipta. Dan yang keempat, di mana di mata Allah pria dan wanita tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara mereka. Mari kita lanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Iman Katolik memberi penegasan bahwa laki-laki atau perempuan pada dasarnya merupakan anugerah Allah yang indah dan patut disyukuri. Yang kedua, mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki dapat diwujudkan sejak dini, di mana kita bisa menjaga kemurnian dan kesucian baik fisik kita, yaitu tubuh, maupun jiwa kita. Maka tubuh manusia tidak hanya fisik jasmania, melainkan bersifat spiritual, rohaniah, yang daripadanya harus menghasilkan buah-buah kebajikan dan susila yang baik. Jangan sampai tubuh yang kita miliki menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jadi, makna dan panggilan mengembangkan diri berdasarkan Katekismus Gereja Katolik itu ada dalam artikel 2335 dan 2342 sampai dengan artikel 2345, di mana kita sebagai perempuan atau laki-laki mampu memancarkan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Yang kedua, salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki antara lain dengan cara menjaga kesucian diri. Dan yang ketiga, tubuh kita merupakan sarana kehadiran Allah sekaligus sarana kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Demikianlah materi pembelajaran kita. Ibu berharap anak-anak kami semua dapat menerapkan sikap saling menghormati dan saling menghargai kesederajatan perempuan dan laki-laki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam SFD, Tuhan memberkati.